Shalom, salam sukacita bagi kita semua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan khotbah di hari Minggu, tanggal 19 Mei, Minggu Pentakosta pertama. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada Minggu Pentakosta pertama yaitu dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayat 13. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 saya akan membacakan untuk kita semua. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh Roma di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Itu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perjalanan kehidupan pelayanan Injil, pelayanan misi yang dilakukan para murid, tentu kita mempercayai dari sejak gereja mula-mula hingga sekarang, itu adalah tuntunan daripada Roh Allah atau Roh Kudus. Bahkan seringkali kita memahami bahwa tanpa Roh Kudus, gereja tidak akan bertumbuh dan penginjilan tidak mungkin bertumbuh. Yang dikatakan dalam firman ini bagaimana kuasa Roh Kudus hadir di dalam kehidupan para murid, terlebih ada suatu hal yang berbeda. Ketika mereka berkumpul di suatu tempat, terjadi tanda hadirnya Roh Kudus, yaitu dalam berbentuk lidah api. Yang dikasihi Tuhan, yang kita pahami adalah Roh itu memberikan kuasa bahkan dalam setiap persekutuan kita, baik di tengah kehidupan ibadah di gereja, di rumah, dimanapun. Firman ini mengingatkan kita bagaimana perjalanan, pelayanan, bahkan seluruh misi yang dilakukan oleh para murid dan orang-orang kudus, orang-orang percaya juga, dimulai sejak turunnya Roh Kudus sehingga menyebar ke seluruh bangsa. Maka kita melihat gereja yang kudus itu adalah karena dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pasti tugas yang dilakukan oleh Yesus, kita meyakini dilanjutkan oleh Roh Kudus. Apa yang mau kita petik dari firman ini? Firman Tuhan mengajak kita yang pertama, mintalah kekuatan Roh Kudus
untuk menjalani hidup yang lebih baik. Karunia Roh memberi semangat bagi kita. Bagaimana kita menjadi jemaat yang bertumbuh, menjadi jemaat yang terus mempercayai akan kuasa Kristus. Kita tidak putus-putusnya untuk memohon kekuatan Roh menjalani kehidupan kita. Bahkan ada banyak tantangan yang terjadi di setiap pribadi, apakah itu putus asa, hilang harapan, bahkan mengganggu imannya sendiri. Firman ini menguatkan bagaimana identitas Kristen itu harus ditunjukkan daripada penyerahan diri di dalam kekuatan Roh Kudus. Karena setiap pribadi yang meyakini hadirnya Roh Kudus, maka dia meyakini bahwa Roh Tuhan, Roh Allah, Roh Kristus hadir di dalam kehidupan. Karena itu, jadilah menjadi jemaat yang siap. Siap dalam pelayanan untuk lebih mampu melihat pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus. Mari kita perhatikan dalam firman ini, Roh Kudus itu memberi pengharapan, memberi semangat baru di dalam pelayanan. Maka ketika kita menghadapi pergumulan kehidupan, ketika kita memohon kekuatan daripada Roh Kudus, ada suatu kekuatan yang kita dapatkan, yaitu hidup kita dibimbing dalam kekuatan Roh. Nah, firman ini mengajak kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana setiap saat kita tunduk di hadapan Tuhan, merendahkan hati, memohon agar kita mampu mendengar suara Roh Allah, suara Roh Kudus. Yang kedua dari firman ini, berilah kesaksian lewat kehidupan yang benar. Kesaksian itu tentu bisa dilihat orang, apa yang kita katakan, namun di dalam kehidupan iman kita, tidak cukup kita hanya mengatakan bahwa saya sudah dipenuhi Roh Kudus, tetapi perilaku kebenaran itu kurang terlihat atau sulit dilihat. Maka Pentakosta itu menyatakan di dalam kehidupan setiap orang percaya, Roh Kudus itu memberikan semangat baru untuk berkesaksian, memberikan semangat baru menceritakan perbuatan yang besar yang dilakukan oleh Allah. Jadi kita memperhatikan dalam ayat ini, para murid yang sedang berkumpul berbahasa dengan bahasa yang berbeda, bahkan banyak orang-orang yang melihat ketika itu, mereka tercengang. Tapi lihat, apa yang terjadi? Bahkan mereka menyindir, mengatakan para murid itu sedang mabuk anggur manis. Nah, hal ini satu refleksi bagi kita. Ketika kita melakukan kebenaran, ketika kita berbuat yang baik di tengah kehidupan, terkadang tidak semua yang menyukai. Bahkan ada saja orang yang bisa menghina, bisa mencibir kita atau mengatakan sesuatu yang tidak benar. Maka firman ini memberikan kepada kita kekuatan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia harus mampu melihat hal yang baik dalam hidup ini, bukan hanya melihat tantangan-tantangan, bahkan penilaian negatif yang datang kepada dirinya. Firman Tuhan mengajak kita yang terakhir, hiduplah karena karunia Roh. Jadi seringkali dalam kehidupan gereja ada pertanyaan yang sulit dijawab. Apa sih bahasa Roh itu? Apa sih karunia tentang berbahasa Roh? Kalau kita melihat dari Alkitab, bahasa Roh itu adalah bahasa yang dimengerti manusia. Bukan bahasa yang diucapkan seolah-olah itu adalah bahasa Roh Kudus, padahal tidak mampu dipahami. Karena itu, kita meyakini bahasa Roh di dalam kehidupan ini. Ketika kita mampu berbuat sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan, berbuat kebaikan, menaburkan sukacita, kemurahan, kelemah lembutan, bahkan sampai kepada penguasaan diri. Itulah bahasa Roh
yang kita hidupi. Karena itu gereja yang bertumbuh dikatakan dalam firman ini, dia harus memakai bahasa roh itu dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang dia lakukan. Karena itu selama menerima kekuatan daripada roh, Tuhan Allah mengutus Roh Kudus semata-mata adalah gambaran dia yang memberikan kepada kita kekuatan, bahkan keberanian untuk memberitakan Injil dan berkesaksian. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat firman-Mu yang membimbing kami agar kami hidup di dalam kekuatan roh. Mampukan kami mengenal dan juga mendengar suara roh Tuhan, suara Roh Kudus dalam hidup kami. Berkati sahabat pendengar channel YouTube ini, semakin diberkati dan juga hamba dan juga keluarga. Dan kepada kami serahkan jiwa kami, agar kami mampu mendengar suara roh Tuhan dan dibimbing oleh kekuatan Roh Kudus. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan memberkati kehidupan kita.